Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham-saham konglomerasi seperti Brand, Cuan, Petrosi, Tepia, Pani, dan CBDK. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ada alasan kenapa IHSG hari ini turun lebih dalam lagi, dikarenakan saham Brand, Petrosi, dan Cuan tidak akan masuk ke MSCI pada Februari 2025 ini. Informasi update-nya sudah kita dapatkan di pagi hari, itu dari Stockbit Snips yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan update berita terbaru terkait dengan saham Indonesia, silahkan teman-teman mendaftar di Stockbit dengan link yang ada di kolom deskripsi. Selanjutnya teman-teman bisa menggunakan fitur-fitur yang lengkap dari Stockbit dan untuk berinvestasi. Oke guys, jadi bukan hanya terkait dengan berita dari MSCI yang mengumumkan bahwa Barito Renewables Energy atau Brand, lalu PT Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan, dan Petrosi atau PTRO tidak akan dimasukkan ke dalam MSCI Indonesia Investable Market Index pada review indeks Februari 2025 ini, setelah analisis dan masukan terkait potensi kendala investability. Adapun pengumuman review indeks MSCI pada Februari 2025 dijadwalkan pada 11 Februari 2025. Namun teman-teman juga bisa membaca berita terkait dengan saham-saham lainnya, jadi cukup lengkap guys ya. Misalkan terkait dengan saham MDKA. Untuk produksi atau volume penjualan emas ya guys, untuk full year 2024 ini minus ya 16,5% year on year, sedangkan untuk volume penjualan tembaga naik 9% secara year on year. Nah, di sini beritanya juga cukup padat ya guys ya, dan juga informatif. Lalu terkait dengan MBMA ya, atau PT Merdeka Battery Materials, lalu ada dari Petrosi ya, lalu KPIG, lalu saham Bird, PTBA, Sido, Imas, PGEO, WSKT, dan lainnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa mendapatkan informasi terupdate ya terkait dengan saham-saham yang cukup menarik. Jadi, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi apapun ketika kalian menggunakan aplikasi Stockbit untuk berinvestasi. Dan juga di setiap saham ini akan dipin ya guys ya oleh Stockbit terkait dengan berita yang yang terkait ya dengan saham tersebut. Misalkan di saham Brand yang hari ini memang ARB ya 19,94%, close di 7.025. Nah, di bawahnya teman-teman bisa lihat di sini ada postingan ya yang dipin oleh Stockbit. Nah, ini juga memudahkan teman-teman ya dalam membaca market pada hari itu. Misalkan di hari ini ada berita apa nih terkait dengan saham yang saya pegang misalkan, atau ada berita terbaru apa nih terkait dengan saham-saham yang menarik lainnya yang mungkin teman-teman belum miliki. Jadi banyak sekali ya keunggulan ketika kita menggunakan aplikasi Stockbit untuk berinvestasi. So, hari ini IHSG mengalami koreksi kembali ya 1,93%, close di 6.742, dan kita lihat hari ini sempat jebol support ya di bawah 6.700-an. Dan IHSG juga hari ini sempat terkoreksi 2% lebih meskipun pada closingnya hanya 1,9% saja. Tapi hari ini kita perhatikan masih ada net sell ya dari investor asing sebesar 650 miliar di market reguler, termasuk juga saham big banks yang terkena net sell oleh asing. Namun, ada satu saham big banks yang hari ini malah diakumulasi, yaitu BBCA. Kemarin yang masih diakumulasi adalah BBRI. Tiga lainnya seperti BBCA, Bank Mandiri, dan juga BBNI itu net sell. Tapi hari ini agak berbeda ya. Hari ini BBCA yang diakumulasi, tiga lainnya didistribusi seperti BBRI, Bank Mandiri, dan juga BBNI. Nah, saya rasa ini memang idenya saja ya, atau ide dari investor asing ini untuk bisa membuat investor retail ini tidak nyaman ya guys ya dengan investasinya di saham big banks, agar investor retail mau jualan di harga bawah atau mau ibaratnya cut loss lah ya di harga bawah, sehingga nanti yang nampung adalah investor asing itu sendiri, dan akan sangat mudah ya untuk menaikkan sebuah saham ketika investor retailnya terpantau banyak yang cut loss. Tapi semoga teman-teman memiliki mental yang kuat ya agar bisa hold jangka panjang untuk saham-saham yang bagus, apalagi ini saham 4 perbankan besar. Tapi kita akan fokus ya membahas dengan IHSG hari ini dan juga saham-saham yang memang menjadi penggerak IHSG ya. Perlu teman-teman ketahui ya. Nah, di sini kita akan coba lihat ya saham dengan top market cap ya, atau market cap terbesar, di mana Brand kalau misalkan ketika naik itu pasti akan menyalip dari market cap-nya BBCA. Yang artinya ketika Brand ini goncang ya guys ya, atau anjlok ya, maka
juga akan menyeret IHSG. Jadi wajar hari ini IHSG turun dalam ya karena saham brand Tepia ya dan juga saham Bapak Prajogo Pangestu lainnya itu rata-rata terkoreksi. Nah, itulah kenyataan yang harus teman-teman terima ya ketika berinvestasi di saham Indonesia. Dan mungkin ini pun menjadi hal yang baru ya ketika orang asing ya atau investor asing ini berinvestasi di Indonesia ya harus ada previewnya terlebih dahulu gitu ya bahwa Indonesia itu sih ya seperti ini. Ada beberapa saham dengan valuasi yang sudah sangat mahal tapi memiliki market cap yang besar. Tapi secara fundamental sebenarnya masih di bawah saham-saham big bank seperti itu. Jadi teman-teman juga jangan terlalu panik ya atau jangan terlalu kaget ketika misalkan IHSG-nya anjlok dalam dan menyeret saham lainnya ya kemungkinan karena big banks yang turun atau saham konglo yang turun. Misalkan brand Tepia aman ya, kalau misalkan anjlok pasti akan berefek ya atau berdampak lah terhadap IHSG. Begitupun ketika naik. Ya ketika naik pun ya saham-saham konglo ataupun saham big banks ini akan silih bergantian ya. Jadi IHSG naik tidak selamanya yang dinaikkan adalah big banks dan sebaliknya ketika IHSG naik pun tidak selamanya saham konglo yang naik. Pasti ada salah satu ya yang akan menjadi penopang IHSG seperti itu. So, kita melihat ya, untuk saham-saham Bapak Prajogo Pangestu hari ini rata-rata mengalami koreksi dan yang ARB ada dua, yaitu brand ya guys ya, dan juga cuan ini masing-masing ARB 20%, untuk brand close di 7.025 dan cuan di 11.325 dan memang saham-saham ini kemarin itu sudah naik cukup tinggi. Lalu kita lihat ada juga ya guys ya, saham Bapak Prajogo Pangestu lainnya yang hari ini juga terkoreksi, ada Petrosi ya, yang hari ini juga hampir ARB, anjlok 24,6%, close di 2.880 dan Tepia juga anjlok 19,4% ya, close di 6.525. Lalu ada BRPT hari ini juga anjlok 10% dan Gosco hari ini turun 5,6%. Nah, ini adalah saham-saham Bapak Prajogo Pangestu dan nanti kita akan bahas juga ya terkait dengan saham PANI dan CBDK. MSCI masih membuka peluang untuk saham grup Barito sebagai konstituen. Jadi tidak menutup kemungkinan ya masih ada kesempatan untuk saham-saham Pak PP ini bisa masuk ke MSCI. Dan kita pun ya melihat bahwa memang dari sisi likuiditas market ya saham-saham Bapak Prajogo Pangestu ini jika harganya tidak dijaga ya oleh market makernya maka akan sangat mudah untuk ARB. Ya contohnya hari ini kita melihat brand ini ARB. Close di 7.025 dan kita lihat juga ada distribusi yang cukup besar terutama dari YU, BK, MG, AKTP dan juga YB. Hanya segelintir investor saja tapi memiliki power ya untuk bisa meng-ARB-kan saham brand. Sedangkan hari ini kita lihat yang akumulasi ada beberapa investor retail ya seperti YP, XL, XCPD, lalu ada SQ dan juga NI ya. ODCC juga sebenarnya bisa saja termasuk ya, tinggal kita cek dari sisi domestik. Nah, kalau misalkan domestik ini kan ada akumulasi, berarti ini CC-nya versi domestik yang artinya bisa saja investor retail. Ada YPXL, lalu CC, ODNI ini juga bisa ya digunakan oleh investor retail, lalu ada XC, PD, dan juga SQ, seperti itu. Nah, kalau CC-nya asing ya berarti itu berbeda ya. So, untuk saham brand, ini sebenarnya sempat ARB berjilid-jilid ya. Ini kita agak flashback sedikit ya. Brand itu sempat ARB berjilid-jilid ya guys ya. Kalau misal teman-teman mungkin baru masuk di saham. Kenapa? Karena waktu itu brand gagal masuk indeks FTSE Russell gitu ya. Jadi ketika brand ini gagal masuk ke sebuah indeks yang memang itu menjadi tujuan ya dari pemegang atau pemilik saham brand itu, maka brandnya ARB berjilid-jilid ya. Kalau misal kita hitung ini 1, 2, 3 ya guys ya. 4, 5 ya, 5 kali ARB ya, mungkin 6 kali ya waktu itu. Tapi ketika beritanya sudah menghilang ya, sudah mereda gitu ya, sudah ARB berjilid-jilid, harga saham brandnya malah bisa naik tinggi lagi. Dan di sini sebenarnya potensi cuan. Jadi saham-saham konglomerasi ya dengan volatilitas yang setinggi ini, di sisi lain ini bisa menjadi peluang, di sisi lain bisa menjadi jebakan. Jadi seperti pedang bermata dua. Kalau misal teman-teman tidak lihai ya untuk mencari titik entry-nya, maka saham-saham konglomerasi seperti brand ini bisa menjadi sangat-sangat mematikan gitu ya.
bisa menjadi sebuah peluang ketika teman-teman entry di harga bawah dan buy low ya guys ya, sell high menggunakan kaidah yang benar ya dalam trading ataupun berinvestasi. Tapi jika kalian FOMO beli di harga pucuk dan tidak mau ada trading plan ya, atau tidak mematuhi trading plan yang mungkin sudah kalian buat, maka ya bersiap-siap mungkin teman-teman akan terkena jebakannya. Jebakannya seperti apa Kak? Ya jebakannya ketika banyak yang sudah untung di saham brand. Jadi anggaplah ada dua investor. Investor pertama, dia selalu memposisikan diri untuk buy low, ya. Jadi, oh brandnya turun nih, anjlok ya, saya beli di 6.000 deh. Lalu dia ada swing ya guys ya, dia turun lagi nih ke 6.000. Oh ya udah saya beli lagi deh. Tapi ketika dia sudah cuan ya, sudah naik tinggi, nah investor yang sudah untung ini dia tinggal klik tombol sell, dia cuan 70%. Ya di sini kan 78%. Ya mungkin di sekitar 75% lah ya, atau 70%-an. Nah, tapi ada investor yang FOMO ya, dia itu ikut-ikutan. Harganya sudah naik 70%-an, tapi dia masih mau masuk ya di harga tinggi. Nah, kemungkinan investor seperti itulah yang akan menjadi exit liquidity atau menjadi ya bisa dibilang orang yang terakhir beli di harga pucuk gitu ya. Dan ketika turun, dia masih berharap harganya akan naik, tapi padahal ada potensi untuk turun lebih dalam lagi. Contohnya seperti ini ya guys ya. Jadi harus memposisikan ya teman-teman sebagai orang yang melihat sebuah peluang itu ya di harga bawah, bukan ketika harganya naik ya. Kalau misal harganya sedang naik ya teman-teman tinggal hold saja. Seperti itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kita berinvestasi ataupun trading di saham IHSG adalah consider untuk take profit ketika harganya sudah naik dan kita melihat bahkan sudah overbought dan kesulitan untuk naik lagi. Nah, di sanalah waktunya teman-teman cicil untuk jualan. Juga saham cuan ya, meskipun kita tidak akan pernah tahu di mana area top dan bottom-nya, tapi setidaknya kita bisa melihat level support dan resistennya. Jadi level support dan resisten ini juga akan terlihat ya guys ya, ketika sebuah saham itu dia terus mengalami kenaikan, dia tembus resisten berarti kita cari resisten selanjutnya dan seterusnya. Nah, ketika ternyata mulai sideways di harga atas ya teman-teman mungkin bisa coba untuk cicil jual ya atau take profit sebagian. Dan hari ini kita melihat cuannya ARB ini kan sebenarnya hal yang tidak kita duga ya, tapi beritanya ini sudah muncul sebelum open market. Jadi pas pagi hari itu kita sudah lihat nih di Stockbit ya, bahwa berita dari saham Pak PP ini sudah muncul guys. Jadi untuk saham cuan ada distribusi juga, terutama dari YU dan juga AK ya, asing ini jualan 16 miliar. Sedangkan investor domestik dan retailnya masuk. Kalau untuk brand asingnya juga net sell 58 miliar, untuk cuan 16 miliaran, seperti itu. Selanjutnya adalah saham Tepia. Nah, Tepia ini juga sama saja ya guys ya. Maksudnya seperti yang pernah kita katakan ya ke teman-teman bahwa saham Konglo itu volatilitasnya akan tinggi. Kalau misal teman-teman bisa memanfaatkan volatilitas yang tinggi itu untuk mencari cuan, ya berarti teman-teman harus mencari posisi di harga bawah. Ya kalau misal sudah ada tanda kenaikan, ya teman-teman tinggal hold saja. Dan TP ini sempat naik tinggi ya guys ya, pada tanggal 4 Februari itu naik 14% dan ketika di tanggal 6 Februarinya terkoreksi 6%, ya seharusnya di sini teman-teman sudah take profit nih. Jadi setidaknya teman-teman punya potensi cuan itu sekitar 30%. Ya mungkin teman-teman dapat sekitar 20% lebih, itu saya rasa sudah sangat bagus sekali. Ya, karena kan teman-teman juga harus paham ya bahwa di saham Konglo juga banyak nih investor-investor besar yang hanya menginginkan buy and sell saja atau tidak untuk hold jangka panjang. Mereka hanya mencari cuan saja gitu guys. Tapi uangnya memang besar guys, ratusan juta bahkan miliaran. Ya, jadi mereka juga berani dengan modal besar, tapi juga ketika mereka take profit, ya itu harus berhati-hati guys. So untuk TPIA hari ini cukup netral. Kalau misalnya kita perhatikan DHBB ini distribusi ya, asingnya net sell 47,3 miliar, sedangkan domestik ya dan juga investor retail ini masuk akumulasi. Jadi asingnya rata-rata jualan ya di saham Pak PP. Selanjutnya adalah Petrosi yang mana kita lihat harga sahamnya juga terus mengalami kenaikan, bahkan setelah stock split sekalipun Petrosi ini masih bisa lanjut naik lagi. Nah jadi Petrosi hari ini ARB ya guys ya, sorry hampir ARB. Petrosi ini hampir ARB 25%. Close di 2.880 dan kita lihat hari ini buangannya juga cukup besar ya. Sebenarnya investor asing ini sudah mulai buang atau cicil jual Petrosi sejak di tanggal 6 Desember.
Ya 6 Desember itu asingnya sudah mulai jualan ya, tapi jualan yang cukup besar itu di tanggal 13 Januari sampai hari ini, itu net sell-nya cukup besar. Jadi investor asing juga sudah mulai merealisasikan profitnya di saham-saham Konglo, termasuk PTRO. Nah, PTRO hari ini ada net sell ya 28,7 miliar, ini mayoritas investor asingnya jualan dan retailnya masuk ya, ada XL, YP, SQ, XC dan lainnya. Lalu bagaimana dengan PANI dan CBDK? Nah, PANI hari ini sebenarnya sempat terkoreksi ya ke area low di 10.250, tapi koreksinya hari ini hanya 2,85% saja jika dibandingkan dengan harga kemarin. Jadi meskipun candlenya hijau tetap ada koreksi 2,8%, tapi memang area low-nya di 10.250, closing di 11 ribuan. Jadi untuk PANI kita lihat asingnya juga masih jualan 15,5 miliar dan kemungkinan masih akan cukup sideways ya untuk PANI-nya. Ada PD, SQ yang akumulasi dan retailnya juga terpantau masuk nih, ada XL dan juga XC. Lalu YU AKBK jualan. Ya, apakah harus kita pantau PANI-nya? Ya kalau misal teman-teman masih yakin dengan PANI, silahkan pantau dulu. Saya rasa di bawah 10.000 akan sangat menarik untuk PANI. Apalagi jika PANI-nya ini melanjutkan fase bearish-nya, di mana kita juga bisa melakukan bottom fishing. Selanjutnya untuk CBDK guys ya, CBDK kita perhatikan hari ini juga ada koreksi 1,3%, close di Rp7.600 per saham. Hari ini Jumat tanggal 7 Februari kita lihat ada akumulasi ya, terutama dari investor domestik dan investor retail. Ada PDSQ sebagai top buyer, ini juga investor retail. Lalu asingnya jualan ya, 1,4 miliar saja, memang tidak terlalu besar ya, tapi ini menunjukkan bahwa asingnya sudah mulai take profit nih di saham-saham Konglo. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan guys ya dari pembahasan kita pada video ini, sebenarnya kalau misal kita pantau ya, setelah melakukan akumulasi cukup lama untuk investor asingnya sempat menaikkan brand ya dari tanggal 4 Desember, teman-teman bisa lihat ya dari volume money flow-nya. Akumulasinya sangat besar, itu 4 Desember sampai kemarin ya guys ya, di 6 Februari. Tapi per hari ini mulai kembali net sell atau jualan lagi dan semoga ketika nanti asingnya ya sudah mulai jualan di saham-saham Konglo, semoga aliran dananya ini akan kembali ke saham-saham big banks ya karena menjelang pembagian dividen. Tentu yang kita harapkan bukan hanya bisa cuan dari dividen tapi kita pun berharap bisa cuan dari capital gain juga seperti itu. Oke guys, untuk video kemarin saya mohon maaf ya ada kesalahan kata ya terkait dengan satuan miliar ya. Seharusnya saya menggunakan satuan triliun ya untuk membaca data dari Qstat Stockbit Sekuritas seperti itu. Oke guys, untuk pembahasan kita pada video ini semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap dari Stockbit dan juga ingin mendapatkan informasi terupdate ya untuk saham Indonesia dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Okay guys, thank you for watching. See you on the next video.